Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Kurnia Hediwati dengan nomor induk mahasiswa 1212323228. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi buku fiksi dan non-fiksi menggunakan model problem based learning pada siswa kelas 7 SMP Kristen Elkana Pasuruan. Terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Sebelum kita memulai, silakan pimpin doa. Open. Teman-teman, kita doa supaya pembelajaran. Tuhan, kita akan memulai pembelajaran. Yang mempertemukan kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Yesus. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi Kurnia. Ya, selamat pagi, selamat duduk. Nah, sekarang bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semua sehat ya? Sehat. Nah, siapa hari ini yang tidak hadir? Ini nggak masuk ya berarti ya. Baik. Nah, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Tulis dan buku sudah disiapkan? Sudah. Berarti kita sudah siap untuk memulai pembelajaran. Namun sebelumnya kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya. Yang pertama, kesepakatan kelas adalah dilarang berbicara ya saat ibu guru menerangkan. Ya, jadi saat dunia menerangkan, kalian tidak ada yang berbicara sendiri bersama temannya. Yang kedua, HP bisa digunakan nanti untuk kegiatan literasi digital ya. Saat sudah diizinkan oleh guru. Kemudian saat berdiskusi, semuanya harus aktif, tidak ada yang bermain sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Ya, terima kasih. Nah, sekarang saya akan bertanya, kalian pada pembelajaran sebelumnya sudah mengenal tentang buku fiksi dan non-fiksi. Kalau saya bertanya, apakah kalian pernah membaca buku? Nah, buku apa yang kalian sukai? Silakan angkat tangan, siapa yang? Ya, silakan. Apa? Komik, apa? Dongeng, apa lagi? Novel, apa? Nah, sebelum kita mulai, yuk berdiri semua, kita akan tepuk semangat, happy ya. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat, happy. Pagi-pagi, selamat pagi. Harus happy. Tunjuk gigi. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi video yang saya tayangkan. Jadi nanti kalian akan melihat video perbedaan apa yang kalian temukan antara buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi ciri serta perbedaan. Ada ciri-cirinya, ya, ada perbedaannya, ya. Yang berikutnya mampu mengategorikan mana sih yang termasuk buku fiksi dan non-fiksi. Kalian sudah tadi menjawab ya, sebagian itu sudah terjawab ya dari tujuan pembelajaran. Yang berikutnya adalah mengkomunikasikan. Berarti kalian akan mempresentasikan. Ada yang ditanyakan untuk hal ini? Tidak ada ya?
Nah, apa sih manfaat pembelajaran? Kali ini kalian akan diajak berpikir kritis, menemukan apa yang kalian lihat, apa yang kalian baca nanti di dalam video, ya. Kemudian berani tampil di depan kelas untuk presentasi. Semuanya harus berani berbicara, ya. Nah, langkah-langkah pembelajarannya, jadi nanti kalian akan mendengarkan atau menonton video, ya. Kemudian mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, kalian olah data tersebut dan memberikan verifikasi atau bagaimana sih hal yang kamu dapat, lalu kita simpulkan. Nah, penilaiannya ada penilaian pengetahuan, post test dan pre-test dan post test, ya, maaf ya. Jadi ada pre-test dan post test. Nah, coba sekarang silakan dikerjakan pre-test yang sudah saya bagikan di link. HP boleh digunakan, ya. Tadi ada kesepakatan HP boleh digunakan saat mendapat izin dari guru. Silakan dikerjakan pre-testnya dulu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan video, silakan diamati. Isinya tentang materi buku fiksi dan non-fiksi, ya. Kita akan dengarkan dan silakan ditonton dengan baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Galeri Bahasa, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat, tetap semangat belajar bersama Galeri Bahasa. Sahabat, apa yang terlintas di pikiran kalian semua jika Bu Ipa bertanya, apakah kalian suka buku? Dan berapa banyak buku yang sudah kalian baca? Jadi materi tentang perbedaan buku fiksi dan non-fiksi, ya. Nah, sekarang saya mau bertanya, kira-kira apa informasi yang kalian dapatkan dari video yang baru saja ditayangkan? Ya, silakan Brian. Pengertian buku fiksi Ya, pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Nanti jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Ciri-ciri, ya, jenis-jenis. Nah, mengapa kok terdapat perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi? Siapa bisa menjawab? Mengapa terdapat perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi? Silakan, siapa? Ya, Stevi? Apa perbedaan, kok terdapat perbedaan, mengapa? Karena buku fiksi diambil dari kisah nyata, Ya, buku non-fiksi diambil dari kejadian yang nyata, ya, atau fakta, ya. Kalau fiksi itu rekaan, cerita hayal, ya. Kalian rumuskan nanti, kalian identifikasi dari ciri, segi bahasa, struktur, ya. Nah, sekarang akan saya bagi kelompok, ya. Satu kelompok terdiri dari 4, ya. Nama-nama kelompoknya adalah, nah, silakan berdiri dan bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, 3. Sudah ya, sudah ya. Nah, nanti silakan dibuka link video yang sudah saya bagikan di grup. Kemudian kalian isi LKPD yang saya bagikan. Silakan kelompok 1. Bisa langsung
penilaian presentasi ya. Ya. Sebelum mulai silakan tepuk semangat dulu. Yuk, silakan. 1, 2, 3. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi, makan pagi, harus happy. Untuk gigi. Iya, terima kasih. Silakan perkenalkan kelompoknya, lalu presentasikan. Saya menilai presentasinya. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Silakan kami dari kelompok dan mendapatkan sehari itu dan menambah baik dengan kegiatan 1 kualifikasi pengertian ciri serta perbedaan antara fiksi dan nyata. Pengertian dari fiksi. Buku fiksi adalah hasil rekayasa dari pengarang sesuai imajinasi dan kenyataan. Buku fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan kenyataan atau kebetulan pribadi. Jadi tujuan prediksi adalah bisa membaca dan membaca merasa mereka sedang berada dalam risiko dan fiksi untuk memberitakan kejadian nyata apakah yang benar-benar terjadi. Kalimatkan menggunakan bahasa normal. Menggunakan kalimat kata-kata. Identitas di video pertama adalah untuk kedua adalah Malah Video Distress. Penulisnya ditulis oleh Era Mendiani dan tahun terbitnya adalah 2019. Lalu video ketiga adalah Pasal Pelangi yang ditulis oleh Andrea Yulaka dan diterbitkan pada tahun 2005. Kekurangannya yaitu keduanya memiliki identitas. Isi buku dari video pertama yaitu faktor penyebab stres, tipe menghadapi stres. Lalu video yang kedua, 9 anak yang berusaha pengalaman dan alasannya adalah sama-sama bisa membentuk Saya bahasa dengan biasanya adalah Ya, sebelum kelompok ini duduk, silakan dari kelompoknya Vidya. Apakah ada pertanyaan atau menanggapi? Silakan. Mau bertanya atau menanggapi? Silakan kelompoknya Vidya. Perwakilan kelompoknya, ya, yang keras, silakan. Ya, mengapa kita harus membaca buku? Kira-kira bagaimana jawaban dari kelompok lain? Silakan. Karena itu dianggap sebagai sebuah dunia. Dan kita dapat menambah ilmu dari membaca buku. Ya, kita mendapat ilmu dan ada pepatah bahwa buku adalah jendela dunia, betul ya? Ada pertanyaan lain? Silakan ya, mungkin Oke dari kelompok Oke. Apa yang dimaksud dengan buku non fiksi? Ya, apa yang dimaksud dengan buku non fiksi? Ya, berisi faktual atau fakta. Tepuk tangan untuk kelompok Beraya. Silakan dinyatakan. Silakan kelompoknya Mainanda. Silakan kelompoknya Mainanda. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami
Dua buku memiliki identitas buku yang sama, yaitu judul, penulis, dan tahun. Keterangan dan alasan kedua buku memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk memproteksi bagi anak dia atau belajar. Kedua alasan, judul satu yang dua memiliki pembelokan gaya baca yang sangat baru. Ciri-ciri prediksi adalah bersifat kemasan atau dalam. Ciri-ciri prediksi adalah berisi informasi baru dan aktual. Buku-buku fiksi adalah sampul buku pokok buku. Buku fiksi adalah buku nama penulis. Buku fiksi adalah komik, novel, cerpen, dan novel. Untuk buku fiksi adalah buku pendamping, biografi, dan motivasi. Ilustrasi dari kami, terima kasih. Ya, kelompoknya Brian silakan menanggapi atau memberi pertanyaan, silakan. Kenapa untuk video satu gaya bahasanya menggunakan informal dan formal dan tidak? Ya, kenapa? Alasannya kenapa? Apa namanya? Dalam video satu, kenapa kok menggunakan bahasa formal dan non formal? Ya, kenapa? Agar mudah dipahami oleh pembacanya atau bacanya. Mudah dipahami, akan mudah dipahami oleh pembacanya. Ya, kelompok lain mungkin menanggapi atau bertanya? Kelompoknya Sam? Kelompoknya apa ya? Sudah, cukup. Berarti terima kasih untuk tangan. Oke, silakan untuk silakan. Sam, silakan. Kelompoknya Sam. Ya, buku fiksi dan buku fiksi silakan langsung dibaca. Kemudian buku fiksi, buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa tentang kehidupan berdasarkan hasil dari rekayasa imajinasi berkata. Kemudian buku non fiksi, buku yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau juga bisa kita sebut sebagai fakta. Tujuan buku fiksi yaitu membuat pembaca seakan-akan masuk ke dalam cerita. Tujuan buku non fiksi menyampaikan informasi yang berdasarkan kenyataan. Tujuan buku fiksi bersifat kesukaan, mendapat majas. Tujuan buku non fiksi menyampaikan informasi yang berdasarkan kenyataan, menggunakan bahasa yang formal dan berdasarkan fakta yang telah diuji. Perbedaan buku fiksi, buku yang dibuat berinspirasi fakta. Buku fiksi itu menjadi informasi yang nyata atau fakta. Identitas buku video satu judulnya How to Deal with Stress. Penulisnya Era Kendiani, tahun terbitnya 2019. Identitas buku video dua judulnya Laskar Pelangi. Penulisnya Andrea Hirata, tahun terbit 2005 September. Keterangan dan alasan sama-sama memiliki identitas. Isi buku video satu, faktor penyebab stres, tips menghadapi stres. Isi buku video 2, kisah perjuangan 9 anak SD yang ingin membaca ceritanya. Keterangan dan alasan menceritakan fakta tidak mudah menyerah dalam melakukan segala hal. Identitas video satu bersama klarifikasi. Identitas video dua bersama lalu belajar motivasi. Keterangan dan alasan. Video satu menggunakan bahasa yang dipahami, dan video dua menggunakan bahasa lalu yang tidak dipahami namun bermotivasi. Presentasi dan komunikasi. Ya, tepuk tangan. Itu silakan. Silakan. Ya, itu mau bertanya, silakan. Apa bedanya gaya bahasa formal? Ya, apa beda gaya bahasa formal dan non formal? Silakan. Jika formal itu bahasa sehari-hari, jika formal itu bahasa baku dan formal itu bahasa sehari-hari. Ya, bahasa kias atau bahasa tidak baku. Ya, silakan mencontohkan. Apa saja struktur buku non fiksi? Struktur buku non fiksi apa saja kira-kira? Apakah Sampul sampul, ya, judul buku, rincian super, ya,
Isi buku, ya bagus. Ya, apa satu lagi Vito, silakan Vito. Contoh gaya bahasa formal. Kayak bahasa formal contohnya seperti apa? Kira-kira yang resmi baru menggunakan bahasa baku. Kalimatnya seperti apa? Kalimatnya saja. Kira-kira apa contoh kalimat formal? Kalau bahasa baku. Ya kalimat biasa yang menggunakan bahasa formal. Itu menggunakan bahasa Ya, itu menggunakan pensil dengan baik. Ya, tepuk tangan. Kelompoknya PP, silakan mulai PP. Nah, sekarang kalian sudah mempresentasikan ya pembuktian ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalian sudah mengetahui ciri perbedaan macam-macam buku fiksi ya. Kemudian kalian sudah paham tentang struktur ya. Kalau saya bertanya kira-kira struktur buku fiksi, apa struktur buku fiksi? Kelompoknya apa? Ya, silakan menjawab. Struktur buku fiksi. buku fiksi ada pokok bab, judul bab, tokoh penokoh, tema cerita, bahasa, penyajian alur cerita. Ya. Jadi yang membedakan kalau di buku fiksi itu ada tema ceritanya ya, ada cerita, ada tokohnya ya, ada penokohannya. Nah, kalian sudah bisa membandingkan tentang apa itu buku fiksi dan non fiksi dari apa saja tadi? Ciri-ciri, terus apa lagi? Struktur, terus jenis pengertian, jenis-jenisnya, terus apa lagi? Contohnya, contoh bukunya, perbedaannya banyak sekali yang dipelajari tadi ini. Jadi kalian sudah memahami bahwa kalian memahami ciri-ciri, contoh, struktur dan yang lainnya jenis-jenisnya. Nah, buku fiksi kita tahu ya buku yang tidak apa? Tidak pada cerita khayal atau sesungguhnya fiksi. Khayal ya, buku fiksi itu khayal ya. Saya kira sudah tahu contohnya. Kemudian cirinya, rekaan kalau fiksi ya, struktur buku non fiksi, sampul ya, halaman judul. Saya kira sudah paham ya kalian ya tadi dari diskusi kelompok. Kemudian kalian bisa membedakan mana buku fiksi dan non fiksi ya. Kemudian buku non fiksi cirinya menggunakan bahasa formal. Tadi katanya suruh pakai membuat kalimat dengan bahasa formal, artinya bahasa baku sesuai dengan apa tadi? Puebi ya, pedoman itu ya. Kemudian contoh-contoh buku non fiksi ada biografi, literatur, buku motivasi ya, buku pendamping ya. Nah ini ya struktur buku non fiksi, ada sampul, halaman judul ya. Nah ini ya. Nah sekarang kita simpulkan, kalau dari keseluruhan kira-kira tujuan buku fiksi untuk apa? Ya? Menghibur pembaca. Kemudian apa lagi? Ya, terus apa lagi? Ya, ini ya, mengajak kita untuk berimajinasi. Kalau tujuan buku non fiksi apa? Memberikan informasi terbaru, apa yang kita cari itu untuk menambah ilmu, betul ya? Jadi kalian sudah tahu perbedaan buku fiksi dan non fiksi dari segi tujuannya.
Nah, tepuk tangan dong untuk kelompok kalian semua. Nah, sekarang silakan kerjakan post testnya ya dari link yang sudah saya bagikan. Silakan dikerjakan puisinya, post testnya. Ya, kalau sudah silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Buku LKPD-nya dikembalikan terlebih dahulu. Ya, LKPD-nya dikumpulkan, kemudian kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing untuk melakukan refleksi, ya, refleksi. Ya, di respon yang sudah saya bagikan, silakan. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya, ya pertemuan berikutnya kita akan membaca buku fiksi dan non fiksi. Jadi kalian nanti di rumah mencari sumber atau bahan bacaan judul buku fiksi atau non fiksi, ya. Jadi kita akan membaca gimana sih perbedaan antara buku fiksi dan non fiksi yang telah kalian cari nanti. Jadi kalian nanti menemukan judul, temukan salah satu judul buku fiksi dan satu judul buku non fiksi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengidentifikasi dari segi isi bukunya. Jelas ya? Jelas ya. Untuk menutup pembelajaran kita, silakan open pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah menyertai kami dari awal pembelajaran hingga hari ini. Sementara sebenarnya pulang ke rumah, dan Tuhan memberkati kami dan dari pulang. Terima kasih Yesus. Amin. Berdiri.